Nah, kegiatan di luar musim kemarau sawah kita coba dalam kesempatan ini petani saya ajak untuk menanam kacang hijau. Sudah umur setengah bulan. Kenapa kita mengajak petani untuk menanam kacang hijau? Keuntungannya dari kacang hijau adalah sebangsa tanaman yang berbiji polong, dengan harapan untuk menjaga kesuburan tanah, karena di tanaman kacang hijau ini dia akarnya mengandung Isobium saponicum. Untuk tahun ini 2020 di musim kemarau ini baru dicoba, ternyata pertumbuhannya bagus. Ini seminggu sekali disemprot dengan organik, karena menurut pengalaman saya di tanaman kacang-kacangan itu sebetulnya kerutinan memberi suplemen untuk membantu daun kacang hijau menjadi mulus, sehingga dalam pertumbuhan akan cepat dan merata. Ini kelihatannya bagus. Karena ini baru dicoba, sebagai contoh luasannya tidak begitu besar, ini cuma luasan 7.100 persegi, dengan harapan contoh ini nanti berhasil. Untuk 2021 kita sudah mengajukan bantuan bibit kacang hijau ke Dinas Pertanian untuk membantu petani dalam berpola pikir bahwasanya musim kemarau itu susah ditanami, karena menurut pengamatan saya selama ini kacang hijau adalah tanaman yang paling tahan kekeringan. Justru semakin tanahnya itu kering, yang jelas tidak mengandung terlalu banyak air, apalagi musim ini hujan sering turun, yang akan membantu pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sebetulnya kemarin dari Dinas Pertanian menawarkan beberapa alternatif untuk menanam kacang kedelai, kacang tanah, jagung, karena di lingkungan ini kadang-kadang airnya susah, sehingga kita untuk memutuskan pakai kacang hijau. Karena kacang kedelai juga perlu penyiraman, apalagi pada masa pengisian polong. Juga jagung, tanaman jagung juga bisa terlalu banyak ya, walaupun tidak terlalu banyak, paling tidak 4-3 kali itu pengairan dengan cara dilep atau digenangi. Kalau kacang hijau insya Allah tidak terlalu banyak membutuhkan air, karena justru kalau digenangi itu kacang hijau akan mati. Ini bisa nanti kita lihat perkembangannya. Apa untungnya dan kelebihan sawah itu ditanami
tanaman yang berbiji polong. Yang sering saya utarakan kepada petani bahwasanya bijian polong-polongan itu akan mengandung bintil akar Rhizobium japonicum yang bisa untuk menyuburkan tanah. Karena kebanyakan petani karena sudah main dengan penggunaan pupuk anorganik, terutama yang kandungan nitrogennya tinggi, amoniak. Sebetulnya amoniak itu akan memacu keasaman tanah. Tanah itu akan menjadi asam sehingga pertumbuhan nanti tanaman itu terganggu. Untuk itu cara untuk memperbaiki sedikit demi sedikit, kita mengajak petani untuk menanam kacang hijau. Mudah-mudahan di tahun 2021 pada musim panen gadu atau menjelang musim kemarau, sehabis panen kita serentak menanam kacang hijau dengan harapan kita mengajak petani sedikit demi sedikit mengenal berbagai potensi tanaman, terutama di bidang pertanian. Jangan sampai punya pikiran bahwasanya sawah itu cuma bisa ditanami padi dan padi. Mudah-mudahan dengan kekompakan atau terbentuknya kelompok tani saling sinergi dari pihak petani, kelompok, pemerintah desa serta dinas-dinas di dalam kepemerintahan saling menyupport dan mendukung. Mudah-mudahan kedepannya petani Indonesia akan menjadi petani yang handal, yang selalu mencetuskan ide-ide yang cemerlang. Sampai menunggu perkembangan, kita bisa sama-sama mengamati kelebihan dan keunggulan tanaman kacang hijau ini.